Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abid Purnomo. Saya dari Prodi D3 Teknik Telekomunikasi, Kampus Telkom University Purwokerto, dengan NIM 6090 125 00001. Kali ini saya akan menjelaskan kode yang saya buat untuk tugas besar studio algoritma pemrograman teori dengan dosen pengampu Pak Gunawan Wibisono. Oke, langsung saja. Di sini ada import numpy snp. Import numpy ini fungsinya untuk memanggil library numpy, dan snp ini untuk mempersingkat nama numpy ini. Jadi saya singkat menjadi np saja. Jadi misalnya pengen dipanggil gampang dan gak ribet, gak panjang-panjang. Oke, di bawahnya ini ada import matplotlib.pplot as plt. Ini untuk memanggil library matplotlib. Dan matplotlib ini saya singkat menjadi plt atau plt untuk agar tidak terlalu panjang penulisan kodenya nanti ke depan. Dan di bawah import ini ada data variabel x dan variabel y untuk absen yang pertama. Karena saya absen pertama, jadi saya menggunakan data yang ada di sebelah sini. Data yang pertama, oke, 00.46, y-nya 38.4, seperti ini. Oke, dan x underscore row sama dengan np.array. Ini x underscore row, variabel x underscore row ini untuk membuat variabel x underscore row, sama dengan np.array ini untuk membuat array dengan library numpy untuk variabel x, dan di bawahnya ini untuk variabel yang variabel y. Oke, langsung kita mulai ke soal yang pertama. Sini soal pertamanya, adalah urutkan data berdasarkan variabel x terlebih dahulu. Sini saya menggunakan initialize. Initialize itu untuk mengurutkan data dari yang terkecil. Maksudnya initialize itu variabel initialize sama dengan np.argsort. argsort ini untuk menampilkan data dari yang terkecil hingga terbesar. X underscore row ini datanya, data variabel x yang sebelah sini. Oke, x sama dengan x underscore row kurung kotak initialize, dan y sama dengan y underscore row initialize. Ini untuk x ini variabel x sama dengan x underscore row initialize ini yang sebelah sini kita panggil di sini. Jadi x underscore row ini akan tersortir seperti itu, terurut dari yang terkecil hingga terbesar. Oke, kita lanjut. Print data terurut berdasarkan x. Ini untuk menghasilkan output
data terurut berdasarkan X. Sini printf X titik 2 X ini untuk memanggil variabel X, memanggil yang ini ke untuk menghasilkan outputnya seperti ini. Dan di sini di bawahnya variabel Y, kurawal buka tutup Y, backslash n ini untuk memberikan jarak atau memberikan space ke bawah. Dan hasilnya untuk soal pertama hasilnya seperti ini. Ini X 0.29 dan Y nya 17.6. Kita cari apakah ada 0.296 di nomor 6 dengan Y nya 17,6 dan berhasil untuk mengurutkan dari yang terkecil berdasarkan variabel X terlebih dahulu seperti ini ya. Ini untuk soal pertama. Oke, selanjutnya untuk soal nomor kedua, yaitu soalnya analisis data yang disediakan menggunakan library NumPy. Gunakan macam-macam fungsi yang Anda ketahui. Fungsinya di sini saya menggunakan fungsi min, max, min, mean, median, std, var, sum, ptp, persentil, dan arg max. Oke, untuk yang pertama ini ada min. Min itu untuk menghasilkan nilai minimum atau nilai yang paling terkecil dari variabel X. np.min kurung buka X kurung tutup. Ini untuk memanggil, ini untuk kode ini untuk memanggil data atau nilai terkecil dari variabel X, dan di bawahnya ini untuk memanggil data atau variabel atau nilai terkecil dari variabel Y, dan hasilnya seperti ini. Nilai minimum atau nilai terkecil dari variabel X adalah 0.296 dan untuk variabel Y 2.0. Oke, selanjutnya ini untuk nilai maksimum X dan Y dengan kode atau script seperti ini. np.max kurung buka X kurung tutup. Untuk variabel Y np.max kurung buka Y kurung tutup. Max itu variabel maksudnya nilai terbesar dari suatu variabel yang ada. Karena saya memakai variabel X dan variabel Y, jadi nilai yang akan tertampil itu adalah nilai maksimal dari variabel X dan Y. Hasilnya di sini untuk nilai maksimum X hasilnya 2.9337. Untuk nilai maksimum Y hasilnya 49.5 gitu. Oke, untuk selanjutnya saya menggunakan min atau mean. Mean ini itu rata-rata dari suatu nilai yang ada. Ini adalah script untuk rata-rata variabel X dan di bawahnya rata-rata untuk variabel Y. Dengan script di depan sini np.min kurung buka kurung tutup Y, dan di atasnya np.min kurung buka kurung tutup X, yang dimana hasilnya adalah
rata-rata variabel X itu 1.1686 sekian, dan untuk variabel Y 24.172 sekian. Oke, lanjut untuk fungsi berikutnya. Ini adalah fungsi median dari variabel X dan Y. Untuk kodenya itu adalah seperti ini, np.median X untuk memanggil variabel X di sini, dan np.median Y untuk memanggil variabel Y. Oke, hasilnya adalah di sebelah sini. Median X sama dengan 0.907. Ini untuk variabel X, dan untuk variabel Y hasilnya adalah 25.8. Selanjutnya saya menggunakan STD atau standar deviasi dari variabel X dan variabel Y dengan skrip seperti ini. Kurawal np.std kurung buka kurung tutup X di dalamnya untuk memanggil variabel X, dan kurung tutup kurawal untuk skripnya seperti ini untuk variabel X, dan untuk variabel Y sama seperti X, tinggal memasukkan huruf Y atau variabel Y ke dalam skrip np.min yang di dalam kurung buka kurung tutup, dengan hasil standar deviasi X dan Y adalah untuk yang variabel X 0.8250 sekian, sedangkan untuk variabel Y 15.3569666 sekian. Oke, selanjutnya saya menggunakan fungsi var. Var ini adalah varian untuk skrip ini. Untuk skrip ini np.var X ini untuk variabel X, varians dari variabel X, dan np.var Y ini untuk variabel Y, dengan hasil varian X 0.6807 sekian, dan untuk variabel Y 235.83641 sekian. Untuk variabel Y, kita lanjut ke fungsi berikutnya adalah sum atau sum. Ini untuk menjumlahkan keseluruhan data dari variabel Y dari seluruh data atau nilai yang ada di variabel Y atau X. Di sini untuk variabel X skripnya seperti ini. np sebentar enggak. Kita ulang dulu. Oke, di sum ini, sum X untuk total data atau nilai di variabel X dan Y. Untuk hasilnya itu seperti ini. Total sum X sama dengan 29.217000 sekian. Dan untuk total nilai yang ada di variabel Y itu 604.300000 sekian. Jadi ini untuk fungsi sum. Selanjutnya di sini ada PTP atau PTP. Ini adalah peak to peak tentang nilai dari suatu variabel, dan saya menggunakan variabel X dan Y tentunya. Di sini untuk skripnya adalah np.ptp kurung buka kurung tutup, di dalamnya ada X, dan di bawah ini untuk variabel Y sama seperti X, tinggal memasukkan atau memanggil variabelnya saja di dalam kurung buka kurung tutupnya ini. Oke, untuk hasilnya tentang peak to peak
variabel X adalah 2.641, sedangkan untuk variabel Y adalah 47.5. Oke, ini untuk hasil dari fungsi peak to peak atau rentang suatu nilai di dalam variabel tertentu. Selanjutnya di sini ada persentil. Persentil 25x dengan script seperti ini. np.persentil x, 25. Ini untuk persentil 25 dari variabel x, dan di bawahnya ini adalah persentil 75 variabel y, nilai dari persentil 75 variabel y dengan script seperti ini. Yang membedakan adalah di dalamnya ini, dalam kurung buka kurung tutup ini ada y, 75, sedangkan untuk x 25. Kita lihat hasilnya seperti apa. Hasilnya adalah 25x titik 2 atau sama dengan 0.555. Untuk persentil 75y hasilnya adalah 39.2. Oke, untuk yang terakhir ini ada indeks nilai terbesar dari variabel variabel x dengan script np.argmax tutup kurung buka tutup x. Ini argmax ini untuk menampilkan indeks nilai terbesar dari suatu variabel, dan ini untuk variabel y sama seperti sebelumnya, tinggal memasukkan saja variabel atau memanggil variabel y ke dalam kurung buka tutup ini. Untuk hasilnya adalah indeks nilai terbesar dari variabel x adalah 24, dan untuk indeks nilai terbesar dari variabel y adalah 17. Oke, mungkin ini untuk soal nomor 2 atau soal kedua. Selanjutnya di sini ada soal ketiga, dengan soalnya adalah tampilkan data menggunakan berbagai fungsi dari library matplotlib. Ini adalah soal untuk membuat grafik. Saya kali ini membuat grafik plot, yaitu grafik yang menghubungkan titik-titik data dengan garis. Dan selanjutnya di sini ada grafik scatter yang fungsinya untuk menampilkan sebaran data dalam bentuk titik-titik, dan biasanya ini bagus untuk korelasi. Oke, selanjutnya ini ada grafik bar. Grafik bar fungsinya untuk menampilkan data dalam bentuk batang. Oke. Dan biasa ini untuk perbandingan kategori. Dan di bawahnya ini ada histogram. Histogram merupakan salah satu grafik juga, salah satu dari banyaknya grafik yang ada di matplotlib atau library matplotlib yang ada untuk Python. Dan fungsinya untuk histogram ini untuk menampilkan distribusi frekuensi data. Selanjutnya yang terakhir ini ada grafik pie. Grafik pie ini untuk menampilkan proporsi bagian dari keseluruhan data atau nilai yang ada di suatu variabel yang dipanggil untuk membuat grafik. Oke, kita lanjut masuk ke fungsi dari scriptnya. plt.figure fixed size ini untuk ukuran dari grafiknya itu seberapa besar. Saya di sini menggunakan 10,6 untuk lebar 10, tingginya 6 mungkin. Dan untuk di bawah ini ada plt.plot x, y, marker. Marker ini untuk desain dari marknya itu berbentuk bulat atau O,
Dan line stylenya ini saya menggunakan garis minus, jadi nanti hasilnya itu seperti inilah. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini. Line stylenya ini untuk yang sebelah sini, dan markernya itu yang ini yang meliputi dari seluruh nilai-nilai dari variabel X dan Y. Untuk colornya ini B atau blue, bisa kita ganti menjadi red atau sesuai yang kita mau. Dan labelnya ini atau untuk sebelah sini labelnya data absen 1, seperti itu. Selanjutnya di bawahnya ini ada plt.title. Title ini berfungsi sebagai judul suatu grafik yang ada. Visualisasi data X versus Y terurut. Ini seperti ini visualisasinya. Hasilnya untuk plt.title. Sedangkan untuk plt X label ini hasilnya untuk variabel Y variabel X tentunya di sebelah sini variabel X, dan untuk di bawahnya X label itu ada Y label sama seperti X label. Ini untuk Y label di bagian sebelah sini. Untuk tulisan pada label Y, seperti itu. Di bawah Y label atau plt.y label ini ada plt grid. Grid ini fungsinya untuk menampilkan kotak-kotak di dalam sini. Jika ingin menghilangkan tinggal diganti menjadi false, seperti ini contohnya. Contohnya seperti ini, tinggal ganti false saja. Kita jalankan sekarang. Gridnya menghilang. Dan untuk yang terakhir ini plt.show. Ini yang paling penting dari membuat sebuah grafik matplotlib. Jika ini tidak ada, ini tidak akan tertampil, karena ini plt.show fungsinya untuk menampilkan grafik atau script plt yang kita buat ini tertampil seperti itu. Selanjutnya kita akan mencoba grafik bar. Kita coba grafik bar. Grafik bar ini seperti fungsinya menampilkan data dalam bentuk batang atau bar. Hasilnya apakah error? Ya, error. Untuk bar ini tidak perlu menggunakan marker. Dan line style mungkin. Oke. Kita run aja langsung. Ternyata pakai line style. Maaf sebelumnya. Coba. Bisa dulu. Tidak, karena bingung besar mungkin ya. Hasilnya
seperti ini untuk grafik bar atau grafik batang ya, dengan grafik atau ini warna biru, dan labelnya data absen 1 itu sepertinya tidak muncul karena di grafik batang ini tidak menggunakan label sepertinya. Oke, lanjut. Untuk grafik berikutnya adalah grafik scatter. Scatter ini sepertinya tidak perlu install. Kita lihat. Ya, tidak perlu install dan hanya muncul titik-titik saja. Ini untuk scatter. Dan warnanya warna titik-titik ini berwarna biru. Oke, kita pakai grid lagi agar terlihat menarik. Hasilnya seperti ini dan terlihat bisa diakurasi. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.